Tanya apa? Takon apa? Takon apa? Takon apa? Kowe takon apa, Tanya gimana, Mas Dono? Marketing dalam berbisnis. Oke. Iki kowe takon serius apa takon guyon? Aku ora sipira percaya ya kalau dapuranmu ora sipira percaya aku iki, Nek serius tak jawab serius, nek guyon tak jawab guyon, Mas Dono. Piye? Ya, kan kemarin kamu sudah belajar tentang bagaimana cerdas belanja. Jelas. Yang kedua adalah cerdas marketing atau cerdas menjual. Iki pelajaran kategori kurikulum nomor 2 yang hitungannya adalah primer. Primer, Mas Dono, primer penting dan sangat urgent. Karena apa? Karena marketing itu berkaitan dengan jantung dan nyawa dari perusahaan yang akan kita miliki. Kalau pertanyaan kamu serius, maka aku jawabnya juga akan serius ini. Ora kaleng-kaleng, ora guyon jawaban saya ini. Pengalaman saya menjalankan hampir semua perusahaan dari tahun 2008 sampai sekarang. Setidak-tidaknya proses marketing itu akan ada 2. Yang pertama adalah marketing online, yang kedua adalah marketing offline. Kita bahas sekarang sebelum ngomongin tentang itu. Marketing kui kalau di kawan-kawan yang menumbuhkan, mengembangkan dan meraksasakan usaha, maka akan dikasih definisi, akan dikasih nama jabaran artian yang paling umum itu adalah proses mempengaruhi atau dalam tanda petik memaksa konsumen untuk mau membeli dan memakai jasa apa yang kita produksi, apa yang kita jual. Proses marketing adalah proses seni mempengaruhi atau memaksa orang lain, calon konsumen, supaya mau membeli atau memakai jasa dan produk yang kita miliki. Pada intinya adalah bagaimana proses ini bisa mempengaruhi pikiran, mempengaruhi mata, mempengaruhi isi dompet, dan akhirnya mempengaruhi psikologi kebutuhan dia loyal memakai produk atau jasa kita. Proses marketing setidak-tidaknya akan melampaui 4 proses itu. Pertama adalah buka mata. Jangan kok bayang nih Don, wong bisnis kui tiba-tiba kamu berpikir bahwa tatkala melakukan proses kerja marketing yang muncul adalah orang langsung membeli, nggak bisa. Orang langsung loyal, nggak bisa. Orang langsung tiba-tiba buka dompet, terus membeli produk kamu, jasa kamu, terus kamu minta konsumen itu loyal dan tidak mau bergeming kepada produk kamu. Nggak bisa seperti itu. Kenapa nggak bisa? Karena di luar sana kompetitor kita itu ratusan bahkan ribuan yang mempengaruhi otak mereka, mata mereka, pikiran mereka untuk mau memakai produk-produk yang selain punya kita. Nah, maka dari itu selalu proses marketing itu harus dilakukan, dikerjakan dengan estafet, step by step. Wes kuwi gelem ora gelem. Marketing hampir semua seperti itu. Nggak mungkin enggak. Artinya piye? Artinya proses marketing itu jangan dulu meminta kamu langsung closing di detik pertama atau di menit kedua atau di jam ke-1, kedua, ketiga. Tapi lakukanlah proses marketing itu pelan-pelan mulai dari bagaimana konsumen itu kita pengaruhi matanya. Minimal matanya itu dimanapun dia berada, di titik jalan, di titik ruangan, di titik media sosial, di titik Facebook, Twitter, OLX, Shopee, Bukalapak, dan semua yang ada itu mereka tahu matanya itu sadar bahwa ada produk
kita yang kita tempel di situ. Artinya apa? Artinya proses marketing itu harus dilakoni dari titik yang paling pertama adalah mempengaruhi ingatan mata konsumen. Wis, cekak omongnya, pokoknya pada intinya dimanapun konsumen berada, dia langsung jepat matanya itu, wow, kok ada produk A, weh, kok ada warung soto B, weh, kok ada motor mereknya faktor X, dan lain sebagainya. Yang pertama. Terus yang kedua, kalau konsumen sudah buka matanya, maka yang kedua adalah buka pikiran. Kalau matanya sudah fokus, ingat produk dan jasa kita, namanya apa, warna sampulnya apa, mereknya apa, harganya berapa, dia sudah tahu, matanya pernah membaca, maka suatu saat tatkala situasi dan kondisi membuat dia tiba-tiba butuh atas barang itu, maka kerja bawah sadarnya dia akan ingat, woi, iyo yo, ada produk namanya A, ada produk namanya B, karena aku pernah melihat iklannya ada di media sosial, Facebook, di Twitter, di baliho, di banner, atau di tanggalan yang ditempel di rumah teman, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya ingatan mata dan ingatan pikiran itu terjadi sambungisasi, bosonik sambungisasi. Spiralnya mumet, klik akhirnya. Maka kemudian kalau pikirannya tergerak di situ, kalau barang kita itu up to date sesuai dengan konteks yang dibutuhkan oleh pasar, maka kerja bawah sadar seorang konsumen, dia akan berpikir, oh tak cobalah, tak cobanya tak hubungi, tak cobanya saya datang ke toko, ke warung, ke lapak atau outlet yang ada. Karena apa? Karena dia ingatnya hanya itu. Karena apa? Karena dari proses sebelum-sebelumnya Anda sudah melakukan kerja persuasi. Bagaimana pasar Anda bombardir matanya, pikirannya untuk Anda pengaruhi atas produk dan jasa Anda. Maka yang terjadi kemudian kalau sudah tune in antara mata dan pikiran, yang terjadi yang ketiga adalah dia akan berdiri pikirannya, kemudian muntah keinginan atas kebutuhannya, dia baru akan buka dompet. Buka dompet itu artinya selesai proses yang ketiga. Apa? Dia mencoba untuk deal, transaksi dengan apa yang kita jual, baik itu jasa maupun barang. Kalau sudah buka dompet, maka biasanya ini orang ini setelah buka dompet kan dia pasti akan merasakan, kalau beli makanan kita, kalau beli barang kita, dia akan merasa puas, dia akan merasa senang, dia akan merasa bangga, dia akan merasa euforia yang luar biasa atas kebutuhan yang sudah tercukupi, tertutupi. Maka fase yang keempat biasanya orang ini loyal. Loyal dalam artian tidak mau bergeming, tidak mau berganti ke lain hati, ke lain produk, ke lain jasa. Hanya kita yang nempel di otak, di mata, dan di pikiran, serta di daya beli dompetnya. Kalau sudah 4 itu yang menempel, wah, maka akan jadi branding ikon di masing-masing konsumen. Ingat, orang kalau ngomongin beli air, yang ngendap di kepalanya adalah Aqua. Orang kalau butuh mie instan, yang ngendap adalah Supermie, Sarimi, Indomie. Kalau ngomongin motor yang ngendap di kepala, kalau nggak Suzuki ya Yamaha. Kalau beli sate, kalau beli bakso, kalau beli lain sebagainya akan berkembang seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, ada bonus proses di persuasi marketing, namanya rekomendasi mulut ke mulut. Artinya apa? Artinya konsumen akan merasa senang kalau orang lain itu bisa memakai produk ini. Nah, itu produk kalau sudah mencapai titik kulminasi di pikiran konsumen bisa seperti itu, dahsyat luar biasa.
Karena apa? Karena akan terjadi marketing bayi controng ke controng, bayi mulut ke mulut. Itu luar biasa. Saat itu kalau zona produk dan barang Anda sampai di titik mulut ke mulut, wah, ini namanya udah marketing tangan Tuhan. Tuhan yang akan menjalankan semua, Anda tinggal tengok-tengok, duduk manis, duduk enak, barang akan dijualkan oleh orang lain. Maka ingat, proses marketing minimal ada 5 itu, 4 pokoknya, bonusnya yang kelima adalah rekomendasi dari konsumen yang terpuaskan. Don, ingat, kalau kamu suka dengan video-video saya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channelnya biar video-video saya tambah berkualitas. Salam perawanan, salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia.